Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ini ada sebuah sejarah yang di situ tertulis dan ada fotonya. Kita semua sudah menyaksikan. Ini adalah foto Habib Ali Al-Habsyi. Habib ini namanya Habib Ali Al-Habsyi yang didokumentasikan Belanda. Ini dokumentasi Belanda. Di dalam dokumentasi Belanda itu disebutkan bahwa Habib Ali Al-Habsyi ini sebagai pendakwah terkenal di Batavia. Dulu Batavia, sekarang Jakarta. Tampak dengan jelas Habib Ali Al-Habsyi ya mengenakan dua medali. Ya, itu merupakan medali kepahlawanan dari Belanda atas jasanya membantu pemerintah kolonial Belanda. Jadi dua medali yang tergantung di bajunya Habib Ali Al-Habsyi ini hadiah dari Belanda. Dan Belanda itu bukan gerombolan orang-orang bodoh yang di situ mengeluarkan atau memberikan medali penghargaan kepada orang-orang yang cuma tidur saja. Harus disertai dengan kerja keras, loyalitas yang tinggi kepada pemerintahan Belanda, baru mendapatkan medali piagam penghargaan seperti itu. Nah, ini jelas saudara-saudaraku bahwa Habib Ali Al-Habsyi ini ya boleh dikatakan ini sebagai jongosnya atau anteknya Belanda di era dulu. Makanya kalau hari ini mereka mengklaim sebagai pahlawan ya, orang yang berjasa. Ya, ini tidak sesuai dengan data sejarah. Bagaimana rekam jejak leluhur mereka. Termasuk Sang Mufti Batavia itu kan, ini juga dapat medali penghargaan dari VOC Belanda. Nah, ini ada lagi nih kabar bahwa Habib Ali Al-Habsyi ya, yang mana fotonya, gambarnya kita semua sudah tahu. Ini hasil dokumentasi Belanda. Nah, ini sumbernya adalah dokumen KILTV tahun 1936, tag asal Habib Ali Al-Habsyi, Frog Reader de Vat Batavia, sejarah Cirebon. Jadi jelas mereka itu bekerja sama dengan Belanda karena ya itu mereka itu dulunya nenek moyangnya para Habib inilah, ini dari Yaman saudara, dan Yaman itu adalah negeri miskin, iya, sehingga orang butuh pekerjaan. Pada saat orang-orang Nusantara tidak mau bekerja sama dengan Belanda pasca Perang Jawa, Perang Diponegoro, nggak mau. Bahkan dulu leluhur kita saking antipatinya dengan kolonial Belanda ini, nggak mau memakai celana itu. Karena membuktikan bahwa mereka sangat antipati dengan yang namanya penjajahan kolonial kan gitu. Nah, akhirnya Belanda mengambil eksodus orang-orang dari Yaman dipekerjakan, ya termasuk ini Habib Ali Al-Habsyi ini, karena menjadi penceramah yang selalu menguntungkan Belanda tentunya, terus diberi penghargaan, nah, lencana penghargaan atas jerih payahnya. Ini kan semakin semangat mau dibayar, mungkin ada yang dibayar. Seperti Sang Mufti Batavia ini, iya kan, Usman bin Yahya. Nah, ini dibayar
juga dapat bintang jasa dari Belanda. Ini menarik saudara-saudaraku, sangat berbeda dengan para leluhur Nusantara yang betul-betul antipati dengan yang namanya Belanda. Semangat jiwa nasionalismenya itu sangat tinggi, sampai ditawari seperti Mbah Abdul Karim Lirboyo kan dulu pernah ditawari untuk menjadi mufti di daerah Surabaya. Beliau menolak karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nanti kalau yang mengangkat Belanda itu harus sesuai dengan pola yang diinginkan Belanda, tentu seperti itu ya, termasuk menghasut umat untuk jangan buhot kepada Belanda gitu kan. Wah, ini kan semakin terang saja bahwa leluhurnya Habib yang ada di Nusantara ini, rekam jejaknya itu jongosnya anteknya Belanda, Mufti Batavia Usman bin Yahya. Dan ini ditemukan lagi Habib Ali Al-Habsyi, penceramah kondangnya Belanda, yang mana di situ itu mendapatkan bintang jasa, 2 bintang jasa lencana kehormatan yang diberikan Belanda kepadanya. Ini semakin membuktikan saudara-saudaraku bahwa genetika Habib yang ada di Nusantara ini adalah genetika orang-orang yang mendukung kolonial Belanda. Makanya kalau kita cermati dengan seksama ya, pola-pola mereka ya mulai mengklaim ini dan itu, ini salah satu distorsi sejarah untuk menguasai suatu bangsa. Terus selalu mengunggulkan golongan mereka saja. Dan saking semangatnya mengunggulkan golongan mereka, mereka tidak segan-segan menghina kepada golongan yang lain, termasuk kiai-kiai pribumi. Semuanya pernah dihina. Iya, termasuk tokoh-tokoh kita, Jamiah Nahdlatul Ulama. Ngeri kan? Berarti apa? Ini ada sangkut pautnya dengan sejarah gelap orang Yaman ini, yang mana mbah-mbah mereka, datuk-datuk mereka, itu jongosnya anteknya Belanda. Kami harus sampaikan karena data yang kami terima seperti itu, termasuk penceramah ini. Bagaimana Mufti Batavia juga mengatakan dalam kitabnya bahwa perang melawan Belanda itu bugot, matinya itu sia-sia. Ini kan bertolak belakang dengan resolusi jihad contoh kan, yang mana orang laki-laki yang sudah akil balik wajib untuk bela tanah air, seumpama meninggalnya itu syahid. Nah ini loh, ini yang harus kita cermati bareng-bareng. Jadi ada genetika jongosnya Belanda yang ada di orang-orang Yaman ini, yang harus kita waspadai bareng-bareng. Jangan sampai semuanya diakuisi, diklaim oleh para Habib. Kita itu bagian apa? Makanya kita hari ini harus sadar, hari ini kita harus menentukan sikap bahwa negeri kita adalah warisan leluhur kita yang harus betul-betul kita jaga, dan selalu komitmen untuk cinta tanah air. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.